Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum. Dan kali ini gue bersemangat banget ya. Kelihatan ya bersemangat. Dan gue agak rapi nih karena hari ini grand launching dari mobil ini, All New Veloz 2021. Ini yang tipe Q TSS, tipe tertinggi nih. Yang banyak banget kejutannya, banyak banget surprise-nya. Nanti kita sebutin satu-satu. Makanya pantengin terus videonya sampai akhir. Stay tune. Nah, aduh, gue mulai dari mana ya? Gue jadi lebih excited nih karena kita semua tahu biasanya Avanza tuh improvementnya gitu-gitu aja gitu. Kali ini nggak gitu-gitu aja, tapi gini-gini aja nggak. Ini lebih bagus, banyak banget surprise-nya. Gue harus bilang ya ahlan wa sahlan lah, welcome. Yang buat yang baru nih kayaknya emang keren banget. Sekarang kita review aja mulai dari bagian atasnya nih. Bagian atas tuh ada logo Toyota gede nggak? Dari sini aja. Dari kesini nih kayaknya, tapi yang berubah banget ya. Gue harus sebutin satu persatu kayaknya. Kacanya semuanya, semua desainnya berbeda. Sampai ke kap mesinnya. Kap mesinnya sekarang konsepnya dia ada muscular-muscularnya gitu tuh, lekukan. Gua rasa nih ini konsepnya udah nggak cuman LMPV ya, tapi udah kayak model SUV yang zaman sekarang. Tapi gimana pun juga tetap LMPV sih. Oke. Dari sini nih headlampnya tuh dia sudah seamless LED, dan lampu sennya juga dia udah yang sequential, yang lari-lari gitu, jalan-jalan. Jadi memang yang mobil-mobil sekarang kekinian tuh modelnya begitu, dan Veloz udah kayak begitu. Menurut gua keren banget. Nah, ke bagian bawahnya, wah, gue lupa nih, ada detail di sini nih, ada tulisan Veloz gitu. Terus ada krum-kruman gitu di dalamnya, housingnya keren lah menurut gua. Gue masih amazing aja gitu, karena jujur aja nih, gue juga baru ngelihat sekarang dan langsung gue review. Sebelumnya gue ngeliat cuman di gambar-gambar gitu kan, gak terlalu jelas. Pas lihat langsung ternyata lebih keren dari yang digambar. Buat yang penasaran mendingan lihat langsung. Ini salah satu surprise yang tadi gue bilang. Dari bagian depan aja eksterior udah wah banget ya. Lalu ke bagian bawah ada housing untuk fog lamp. Dia ada list chrome gitu. Ini banyak banget nih list chrome-nya. Dan just info aja, biasanya kan katanya kalau Avanza kayak gitu-gitu tuh dirakitnya bareng sama Daihatsu. Tapi untuk yang Veloz ini dirakitnya di Toyotanya langsung, ditemin. Jadi berbeda. Apa bedanya? Mungkin ini kali dari model desain dan lain-lain ya. Ini tuh ada list chrome, model ke bawah, ke atas, ke samping gitu ya, kayak huruf T. Nah, cuman fog lamp-nya nih dia belum LED nih, masih halogen. Tapi ya no way lah, nggak kenapa-kenapa maksudnya. Nggak apa-apa lah, itu is okay lah. Nah, grillnya tuh dia modelnya kayak model-model punya Fortuner. Ada nih yang Fortuner yang model-model begini nih, warnanya dia black glossy gitu, ada logo Toyota gede di tengahnya. Dan ini surprise yang satu lagi, ada kamera depan. Jadi ini pertanda, kode alam nih bahwa ini mobil sudah pakai kamera 360. Jadi sekeliling, lebih safety, lebih enak lah buat ngawasin. Oke, di sini ada untuk naruh plat nomor, dan di bawah ada front bumper gitu ya, lumayan gede. Warnanya grey glossy gitu. Wah, keren banget. Sekarang kita lihat aja dapur pacunya kayak gimana. Nah guys, untuk dapur pacunya nih dia cc-nya pakai yang 1500, dan surprisingly, dia tuh udah pakai, karena ini yang Matic ya, dia pakainya yang CVT. Jadi sekarang mobil Avanza dan Veloz dia tuh Matic-nya pakai CVT. Dan gimana ya, gue nggak enak sama fanboy yang bilang penggerak roda belakang lebih baik, karena ini mobil sekarang pakai penggerak roda depan. Tapi ini bisa jadi penggerak roda belakang kalau mobilnya jalannya mundur. Jadi kalau kenapa dia di depan ya, tapi nggak apa-apa. Banyak juga kok kelebihan kenapa mobil ini dipakai untuk penggerak roda depan. Space di dalam juga jadi lebih lega, lebih irit, lebih senyap kabinnya. Banyak lah, dan lebih responsif sih pastinya ya. Di bagian atasnya nih dia belum dicat, masih cat dasar ya. Nah ininya ada, gile. Peredamnya tuh kayak double, dia gede gitu ya, tebel banget. Cakep sih. Oke lah, sekarang kita ke bagian samping yuk. Nah sekarang gue udah di samping nih dari Veloz 2021, All New Veloz 2021 Q TSS CVT. Yang paling mahal, yang paling mahal yang berapa ya? Nanti gue sebutin. Sekarang kita lihat aja dari bagian samping. Dan sorry ini sebelumnya kalau mungkin agak-agak gelap gitu, agak-agak sendu, karena sebentar lagi kayaknya mau turun salju. Sekarang kita lihat ke bagian kaki-kaki nih. Bagian kaki-kakinya ini gue suka banget sama desain velgnya, karena velgnya menurut gue sangat-sangat berkarakter gitu.
tegas, kokoh. Apa sih? Dia pakai profil bannya itu mana ya? Oh nih, 205/50 ring 17. Pantesan kenapa kelihatan kokoh, karena ringnya memang ring 17 juga, jadi gede, makanya profil bannya jadi mungkin agak sedikit lebih tipis ya. Itu menyesuaikan sih. Dia udah pakai rem cakram juga di bagian depan, terus ada fitur-fitur lainnya yang termasuk dari TSS yang tadi gue sebut. TSS itu Toyota Safety Sense. Artinya Toyota ya Toyota, safety itu teman kuliah gua, sen itu lampu sen loh. Toyota Safety Sense itu adalah fitur keselamatan dari Toyota. Salah satunya dia yang udah pakai ABS, ABD, BA, dan beberapa lagi fitur yang lain nanti gue jelaskan. Ke bagian atas dia nggak ada apa-apa, cuman di sini ada lekukan-lekukan tuh, karakter. Sangat berkarakter tuh. Wah, kayaknya nggak rata gitu ya. Kan kalau yang model lama lurus-lurus aja gitu. Ini nggak, banyak lekukan-lekukan. Ala-ala mobil-mobil kekinian. Tuh, dari depan sana kan ada list chrome nih, nyambung terus sampai ke belakang, nggak putus, sampai ke tail, sampai ke ekornya dia ada list chrome gitu, kecil tipis tapi kelihatan. Iyalah kelihatan. Nah, untuk kaca spionnya dia udah auto retractable, jadi kalau kita lock dia akan nutup, di unlock dia nggak buka sendiri. Terus salah satunya di sini ada apa yo? Blind spot monitor, bener banget. Ini yang penting nih. Blind spot monitor nih, jadi dia buat ngasih tahu sebagai indikator kalau ada objek di samping kiri kanan mobil di bagian-bagian yang blind spot yang nggak kelihatan sama mata, nanti ada warning. Dan di sini juga ada tuh indikatornya di bagian sebelah pinggir sini ya, dari kacanya. Ini salah satu fitur dari TSS yang tadi gue bilang. Lalu ke bagian sininya nih, bagian atas sini udah ada talang air, terus ada roof rail yang sudah disiapin tempat buat naro roof rack atau roof box juga bisa di sini. Buat naruhnya jadi lebih enak ya. Dan tulisan ini abaikan aja ya, karena ini mobil test drive. Jadi pasti ada tulisan-tulisan. Nanti kalau lo beli nggak ada tulisan-tulisan begitu. Handle pintunya dia sewarna body dengan smart entry nih, model sentuh kayak gini. Enak sih. Terus ke bagian belakang juga sama, dan di bawahnya nih ada side bumper gitu warna hitam. Untuk warna putih memang kelihatan banget, jadi lebih cakep ya. Lalu ke bagian sininya nih, lekukannya nyampe ke sini, bahkan sampai ke belakang sini ada lekukan-lekukan. Wow. Nah, biasanya kalau gue udah ngejelasin roda depan, roda belakang gue nggak jelasin. Tapi kalau ini wajib gue jelasin. Kenapa? Karena remnya pakai cakram juga. Jadi dia pakai double disc brake, bukan cuma yang depan tapi yang belakang juga. Itu wow juga. Jadi itu surprise yang kesekian kalinya. Oke, di bagian samping gitu aja, tapi menurut gue ini jadi agak gede nggak sih? Gede ya? Nah, sekarang kita ada di bagian belakang nih dari Toyota All New Veloz 2021 Q CVT TSS yang paling mahal. Dari bagian atas dia udah pakai shark fin. Iyalah. Di sininya dia nggak ada apa namanya? Iya. Di bagian belakang tuh dia nggak ada spoilernya. Kenapa? Karena bodinya tuh udah agak menjurus. Apa sih sebutannya? Udah ada bodi lebih lah gitu di belakang, jadi nggak perlu pakai spoiler belakang lagi ya. Di sini ada washer, lalu di sini kacanya dia sudah pakai defogger juga, ada wiper di sini. Nah, yang menarik lagi ini nih, di bagian sininya nih, rear lampnya dia udah LED semua ya. Stop lamp, lampu mundur, lampu sen dia sudah LED, walaupun lampu sennya dia nggak running, nggak jalan-jalan gitu ya. Cuman stop lampnya, surprisingly, wah, surprise, dia nyambung gitu. Ini hidup nih. Tadi gue pegang bernafas, soalnya hidup lah nggak? Dia hidup nyala gitu maksudnya. Kalau lampu depannya hidup, dia hidup juga. Jadi ala-ala RAV4-nya itu benar-benar sampai ke belakang. Kalau lo pernah lihat atau cek aja Toyota RAV4 nih, modelnya konsepnya begini banget. Mirip, ada logo Toyota gede di tengahnya. Lalu ke bagian sini nih, wah ini ada kamera mundur. Oh iya, tadi gue lupa jelasin ya. Di bawah spion tuh ada kamera juga, karena 360 pasti ada kamera, dan ada welcome light-nya ya. Gue nanya tuh, ada welcome light-nya juga. Jadi gue lupa jelasin. Ya, for your information aja. Nah, di sini ada kamera juga nih. Jadi dia sekeliling kameranya lengkap. Jadi kalau mau ngintip-ngintip gampang lah. Nah, ini nih yang gue seru nih. Ini mungkin nggak terlalu diperhatiin, tapi ini penting nih. Tulisan Veloz, fontnya itu jaraknya tuh agak jauh-jauh tuh. Ini ala-ala mobil-mobil mahal, fontnya itu jaraknya agak jauh-jauh. Walaupun sekilas gue ngelihat kayak Corolla Cross.
Tapi ini ya kekinian lah. Itu mewakili hasrat-hasrat yang sekarang ada. Nah, di sini ada logo 50, ada logo Q di sana. Gak banyak embel-embel macam-macam. Itu yang bikin mobil ini jadi kerasa lebih mahal juga. Ke bagian bawah sini ada mata kucing. Dia nggak hidup karena nggak bernafas. Di sini ada parking sensor, ada 2 titik dan dia nonjol gitu ya. Dan di bagian sini ada rear bumper plastik warnanya grey gitu ya. Ke bagian kolong, oh iya, dia ada ban serep yang sudah sama seperti yang terpasang. Jadi bukan yang kecil-kecil gitu atau yang kaleng baja. Terus sana ada knalpot dan dia sudah nggak ada gardan karena penggerak roda depan. Kita buka aja yuk. Wah, pas gue buka gue kaget banget. Bagasi gede amat tuh. Ternyata nih, ini dilipat semua dan baru kali ini selama gue nge-review Toyota, gue ngalamin perasaan seperti ini gitu. Bagasi gede banget Avanza. Karena ternyata sekarang kalau dilipat semua, dia bisa rata lantai full sampai ke depan. Jadi kalau bawa orang sakit bisa. Nah, buat naruh, wah sini nih penyimpanan ternyata ada di sini nih. Ini ala-ala mobil-mobil kompetitornya ya. Kita nggak usah sebutin nama lah, pakai inisial aja lah, Expander. Jadi sama naruhnya di sini kan. Wah sekarang saingannya berat nih. Rapi banget penempatannya. Ini kayak mobil-mobil build up dari Thailand. Model-modelnya begini, ada dongkrak dan lain-lain. Lalu di sini ada untuk ngebuka ban. Nih, buat diputar-putar. Oke. Bagian belakang itu sih. Sekarang kita ke dalam aja yuk. Nah guys, sekarang gua ada di bagian interior dari Toyota All New Veloz 2021 Q CVT TSS. Oh iya, buat yang belum subscribe, boleh subscribe. Tekan tombol loncengnya. Di like, di share, di komentar sebanyak-banyaknya. Mau tanya-tanya dulu, silahkan aja. Oke, sekarang nih kita mau bahas apa dulu ya? Aduh, gua bingung. Banyak banget soal yang baru. Lihat tempat duduk deh. Tempat duduknya dia udah semi bucket, keren. Ini bahannya tuh, gua harus buka dikit nih biar kepegang karena ada plastiknya. Oh iya. Dia kombinasi kayak asuransi. Di bagian tengah tuh ada bahan fabric, bolong-bolong gitu modelnya. Nggak bolong sih, maksudnya ada kayak apa ya, titik-titik begitulah ya. Terus di sini ada leader. Gitu, bagus ya. Bagian headrestnya full leather sintetis gitu ya. Ada 2 warna gitu, dark white, putih agak kegelap-gelapan sama hitam pastinya. Enak nih, pengaturannya manual, sliding sama high adjuster. Reclining juga. High adjuster tuh penting loh buat orang setinggi Indonesia kayak gue. Indonesia versi mininya maksudnya, ada juga yang gede soalnya. Oke, tempat duduknya enak. Untuk seat beltnya dia modelnya yang fix gitu ya, jadi nggak bisa diatur, bandel. Terus door trimnya, wah ini ada ala-ala Veloz dan Avanza lama nih, plastik. Warnanya gelap gitu ya. Iyalah plastik. Masa mau terang, emang kaca. Nah di sini ada 2 warna, sama sih plastik juga. Warnanya apa ya, dark white ya. Kalau dibilang silver juga enggak sih, dark white ini. Untuk handle pintunya dia chrome. Ini ada pegangannya ala-ala ini ya, ala-ala Toyota Race gitu ya. Tapi jadi lebih mewah menurut gua. Untuk pengaturannya di sini ada untuk pengaturan power window, autonya ada di bagian driver. Lalu di sini ada pengaturan untuk kaca spion, pelipatan juga ada di sini, auto. Oke, di sini ada armrestnya. Menurut gua armrestnya enak loh yang belah sini. Terus dia juga ada kulitnya gitu tuh di bagian sininya. Walaupun yang di sininya plastik, tapi di sini kasih kulit nih. Oke, bagian bawah ada cup holder 1 2 3. 1 2 3. Oke, lalu ke bagian depan. Depannya tuh dia di sini ada cup holder nih di tengah. Oke, nih bagus juga nih. Dia naruh cup holder di depan AC, jadi minumannya kan bisa dingin. Kecuali lu kopi panas, langsung dingin juga kayaknya. Di sini tempat AC nih, kisi-kisi AC ada list silvernya gitu ya. Terus ke bagian bawah di sini ada untuk matiin salah satu fitur-fitur TSS-nya nih. Off di sini ada. VSC juga dimatiin di sini. Untuk pengaturan setirnya udah tilt dan wow, teleskopik, bro. Keren. Setirnya itu dia modelnya ala-ala kayak punya apa ya? Gue sih ngeliat kayak punya Fortuner ya. Ini juga kulit, cuman apa ya? Yang beda mobil ya, karena ini Veloz ya, tapi modelnya kayak gitu. Di sini ada pengaturan untuk power mode dan eco mode. Di sini ada tulisan drive. Di atasnya itu ada pengaturan untuk ngangkat telepon dan untuk
pengaturan audio nih. Di sebelah kiri untuk pengaturan MID. MID-nya gede banget, dan ketika dihidupin tuh layarnya juga tampilannya kayak, sekali lagi kayak race ya, tapi dia sudah full color gitu. Cakep ini, keren. Dan dia animasinya bisa diganti-ganti gitu, mirip banget sama kayak race. Untuk di sini ada tuas lampu. Tuas lampunya dia auto nih. Jadi lampu depannya dia sudah bisa auto. Sebelah sini untuk wiper dia sudah intermittent. Oke, dashboardnya full tuh, dia kayak landai gitu. Jadi kalau buat naro-naro tuh enak gitu, naro-naro di depan tuh. Nah, ke bagian tengah nih, klaster tengah ada satpamnya. Di bagian tengah nih dia floating. Audionya dia 9 in floating. Ada reminder untuk tanggalnya, ganjil genap. Jamnya juga terlihat mewah menurut gue nih, model-modelnya kayak gini kekinian banget. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay, ada Miracast. Untuk koneksi semuanya ada di sini. Terus dia floatingnya benar-benar floating gitu, nggak yang floating tapi belakangnya kembung gede, ini enggak nih. Cakep ya. Ke bagian bawah nih ada AC, kisi-kisi AC nih, ada lampu hazard di tengah, ada list warna silver gitu. Nah, untuk AC-nya dia sudah otomatis, atau otomatis. Wah, terbalik bah, otomatis atau automatic. Dan dia udah auto climate juga. Nah, di sini ada engine start stop, di sini ada untuk reminder seat belt, dan housingnya gitu di sebelah sini ada silver, tengahnya tuh warna black glossy gitu tuh. Cuman kalau berminyak pasti agak kerasa banget, tapi terasa lebih mewah, jadi agak glowing ya. Nah, untuk tuas transmisinya dia modelnya kayak punya race gitu ya. Ini keren nih kayak gini nih, dan dia sudah CVT, Triptonic, dan bisa dibikin mode manual gitu. Nah, ini lagi nih, ini surprise yang kesekian kalinya, dia sudah electric parking brake. Jadi nggak ada tuh pas berhenti, udah nggak ada. Jadi ini mah pas berhenti, selain electric parking brake, dia juga ada fitur auto hold. Nah, ini yang kalau kita berhenti nih bentar-bentar tuh pencetnya auto hold aja. Jadi nanti pas kita gas dia udah rilis. Nah, ini juga ada surprising lagi nih. Apa itu? Ini tapi ini memang hanya untuk handphone-handphone yang cukup canggih. Dia ada wireless charging. Gile lu, ada wireless charging nggak tuh? Kayak di Camry. Wah, ini sih keren nih. Tinggal taruh di sini langsung ngecas, nggak usah colok-colok lagi. Di sini ada armrest, nyambung ke bagian belakangnya, ada cup holder, bisa buat naruh nih buat penumpang belakang. Armrestnya dia udah dilapisin kulit. Kalau kita buka, dia ada power outlet 12 volt. Harus pakai adapter lagi, tapi ya nggak terlalu gede. Cuman ini beneran bisa jadi armrest nih, kerasa gitu, enak. Karena dia agak maju, walaupun dia nggak bisa dimajuin lagi. Tuh, udah mentok. Tapi ya udahlah. Nah, di bagian tengah sini terlihat ada ambient lights. Oke. Atau di korwaing. Nah, di bagian tengah sini dia ada ambient light. Kayak mobil-mobil hybrid, padahal ini bukan hybrid. Tapi keren. Jadi kalau gelap pasti kelihatan banget nih. Contoh ya, gue matiin ya. Kelihatan nggak sih? Kata kameramen, katanya berarti kelihatan. Selain di sini ada juga di pintu. Ini di bagian bawah sini nih. Perlu gue matiin lagi nggak? Nggak usah lah, nanti lo cek sendiri, makanya beli. Oke. Dan ini fitur keselamatan tadi gue bilang udah bagus banget karena udah pakai 6 SRS airbag. Wah, lengkap lah. Di sini ada cup holder yang bisa dibuka tutup. Oke. Ada tulisan Veloz. Ini bahannya bahan soft touch gitu, walaupun yang di sini plastik. Kita lihat ininya bisa dibuka. Wah, masih ngagetin, bro. Dia belum soft opening, tapi ya lumayan lah. Cukup gede. Oke, ke bagian atas. Di bagian atas ini ada sun visor kiri dan kanan. Belum ada lampunya. Dan sebelah sini nggak ada kaca. Sebelah sini ada. Sekali lagi di bagian driver nggak pernah dikasih kaca. Ini diskriminatif menurut gua. Mungkin suruh pakai kaca ini kali ya. Nah, kaca spion tengahnya tuh dia udah day night view manual. Dan di sini ada sensor untuk kamera, 2 kamera ke depan. Fungsinya itu tadi untuk TSS. Salah satu fungsi menurut gue yang keren di TSS itu, dan menurut gue emang penting ya, dia ada lane departure alert. Jadi untuk ngingetin kita kalau kita keluar jalur, dia bisa bantu ngerem sendiri ketika nanti ada menghindari benturan ke depan. Dia ada reminder juga, warning ketika kita macet-macetan lampu merah. Kita nggak tahu nih mobil di depan kita udah jalan, kan di depan kosong tuh, sebelum diklakson sama yang belakang, dia udah ada warning sendiri. Terus ada juga fitur yang menurut gue ini penting. Jadi ketika kita parkir mundur, mau keluar dari parkiran, mundur, kita kan blind spot nih, nggak tahu di belakang sana ada mobil lalu lalang atau enggak. Bisa ketahuan juga dari sini. Belum lagi bisa ngecek juga kamera 360, bisa dipencet-pencet kayak punya Fortuner gitu. Wah, keren banget deh.
Terus apalagi ya yang belum gue jelasin? Oh sini untuk handle pintu. Nah terus ke bagian atas untuk ini hand grip hanya ada di belah sini, dia retract belah sini nggak ada. Oke, di bagian depan sih kayaknya itu. Apalagi ya, gue takut ada yang kelewat, tapi kayaknya udah. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, guys, sekarang gue ada di bagian baris kedua nih dari Veloz yang terbaru ini. Suasananya berubah banget. Di bagian depan tadi gue rasa duduk juga udah nyaman banget, apalagi pengaturannya fleksibel banget dari setir, dari jok. Wah, enak lah. Di bagian belakang lebih gila lagi. Space-nya jauh banget. Ini sih sebenarnya memang buat bahan ini ya, bahan musyawarah apa penumpang belakang. Jadi ini bisa dimajuin nih. Kan tadi segini masih oke tuh ya, masih bisa. Ini belakangnya juga pasti lega banget nih. Tuh majunya tuh bisa maksimal tuh segini coy. Gila nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Ntar gue maju belakangin dulu. Kenapa bisa begitu? Karena di Veloz atau Avanza yang sekarang dia pakai konsep sofa. Apa itu sofa? Oh, itu tempat duduk lah. Jadi ini bisa diratain. Bisa diratain jadi kayak lu naruh kasur aja gitu. Jadi buat keluarga-keluarga yang bepergian jauh kayak gue nih, gue senang jalan-jalan traveling sama keluarga gitu buat bisa tiduran di mobil. Wah, ini bisa banget nih. Ini cocok banget nih. Tanpa harus bawa kasur lagi. Kenapa? Karena kita tinggal tidur di jok yang bisa diratain. Pengaturan ini bisa sliding juga, dan dia nanti untuk ngelipatnya juga dia one touch tumble ya. Dia ada 3 headrest, ada 3 seat belt, jadi cukup aman. Bukan cukup aman lagi, sangat aman lah. Udah 6 airbag dan lain-lain. Gue kayak nggak berasa di dalam Avanza, guys. Nah, ini ada yang berbeda dari double blower AC-nya. Kalau yang lama kan gede gitu, dia gundukan ya. Kalau ini enggak, modelnya ada yang bilang kok mirip kayak Calya ya. Sekilas memang mirip, tapi enggak, karena ini betul-betul asli double blower. Tuh, pengaturan di sini, dan untuk arah semburan kanan kirinya juga bisa diatur dari sini nih. Untuk Veloz dia ada RSE, Rear Seat Entertainment. Jadi ada layar monitor di bagian belakang untuk penumpang di bagian belakang kalau mau nonton-nonton. Kalau bawa keluarga cocok banget. Udah bisa ditidurin kayak sofa, kayak spring bed. Ada TV-nya juga, monitor. Wah, ini lengkap banget. Di sini ada casan nih. Power outlet 2. Terus ini ada untuk cup holder juga. Karena dia penggerak roda depan, jadi tunneling di bagian tengah nih nggak terlalu besar. Jadi kalau ada orang duduk di bagian tengah, ini udah nggak terlalu ganggu. Masih enak di sini. Nah, sekarang gimana kalau di baris ketiga? Apakah ada perubahan? Nah, ini masih model tegak nih. Gua tarik aja ininya. Gimana sih? Ini model rebah. Lumayan sih rebah. Ininya tuh bisa tinggi banget nih. Cuma karena ini ada plastiknya, gua nggak bisa terlalu naikin tuh. Ini tinggi banget, bisa sampai ke sini. Dan headroomnya masih cukup ya menurut gue. Dengan rambut gue acung-acungin ke atas nih masih cukup. Nah, sekarang kita lipat deh. Wah, ini sih masih lega. Dengan kondisi di depan dikemundurin banget. Apalagi kalau ini agak dimajuin. Wah, sesuatu nih. Anjay, sesuatu nggak tuh? Lalu ini juga mobil bisa buat bawa car seat, karena bisa ada untuk tetheringnya, dia ada tuh top tethernya ya. Lalu di sebelah kiri dan kanan ada cup holder, ada juga di sini power outlet untuk di baris ketiga. Ini buat bisa naruh handphone juga di sini. Ada seat belt kiri dan kanan karena ini mobil desain untuk 2 orang di belakang ya. Oh iya, gue baru ngeh nih, bentar. Jadi dia konsepnya lucu nih guys. Di kursi belakang itu joknya tuh kerasa lebih tinggi daripada jok baris kedua. Wah, ini enak nih. Selain kaca sampingnya juga gede, pandangan ke depan juga dia nggak kehalang kepala yang duduk di sini nih, yang woi minggir lu gitu, enggak. Karena langsung kelihatan, karena konsepnya kayak bangku teater. Dia agak bertingkat gitu. Wah, ini improvement nih. Gokil juga. Wajib beli nih. Nah guys, tadi udah gue jelasin semuanya. Dari depan, samping, belakang, dalam, wah semua udah gue jelasin. Untuk all new Veloz 2021 Q CVT TSS yang paling mahal. Nah, ini surprise terakhir. Wah, harganya 292 juta. No. Enggak lah, kalau masalah mahal atau murah tuh tergantung kemampuan aja sebenarnya. Jadi nggak ada yang murah atau mahal. Tapi dengan harga segitu menurut gue ini worth it banget. Banyak banget fiturnya, keselamatan, desain baru, feeling dari berkendara. Wah, enak lah. Terus gue sekarang nge-review di Astrido Toyota Karawaci. Kalau mau lihat langsung mobilnya, boleh datang ke sini, ada displaynya juga. Kalau mau pesen, mau tanya-tanya dulu, tanya-tanya aja deh. Nomor ada di bawah sini. Cocok beli, nggak cocok ya nanti kita cari solusi lah. Yang pasti kalau beli sama Mahtum, kepuasan merajalela. Follow juga akun-akun medsos kita ada di sini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share, ditekan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching us. See ya.